Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dina Haba, Aki Hari STH. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan dari nyanyian Gita Bakti 3, bait pertama dan kedua. Kami
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing bagi kita dalam ibadah pada hari ini dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami, sebab kami sendiri sadar dan bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah hati kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis di dalam Kolose pasal 3, ayat 13 dan ayat 14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Berdasarkan firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bapa di surga, sumber anugerah, biarlah kami tetap bernyanyi bersatu padu sebagai anak-Mu. Bapa di surga, Bapa kekal. Yesus Mesias, kami mengingat kematian-Mu, kebangkitan-Mu. Engkau yang Tuhan, kami agungkan, Yesus Mesias dan Penebus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, ya Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, dalam pengucapan syukur atas anugerah Tuhan, kami boleh dilayakan masuk dalam bulan pelayanan dan kesaksian pada bulan Juni ini. Kami hendak disapa melalui kebenaran firman-Mu. Kami mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus dalam pelayanan ini.
dan mampukan kami bukan saja tahu mendengarkan firman Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup beriman setiap hari. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab Efesus 1 ayat 3 sampai 14 yang menyatakan, kekayaan orang-orang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini sebagai gereja kita mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan kita berada di bulan Juni. Bulan Juni ini adalah bulan pelayanan dan kesaksian. Itu berarti selama dari tanggal 1 Juni sampai dengan akhir Juni, kita semua diarahkan melalui ibadah dalam rangka bulan pelayanan dan kesaksian yang dikenal dalam GPIB berdasarkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 mengungkapkan kenapa persekutuan pelayanan kesaksian itu disukai dan menjadi berkat bagi sesama karena mendatangkan sukacita.
pekabaran Injil diterjemahkan dalam GPIB melalui pelayanan dan kesaksian. Bapak Ibu Saudara, yang menarik dalam bacaan kita dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14 ini dengan tema berada di dalam Dia, berada di dalam Kristus. Dan kita lihat pembacaan ini ditulis oleh Paulus kira-kira pada tahun 62 Masehi. Paulus menulis surat ini ketika ia berada di dalam penjara di kota Roma. Walaupun dalam penjara tidak menjadi satu penghalang bagi dia untuk mengungkapkan tentang sukacitanya berdasarkan firman ini berada di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu teliti perhatikan, ada 6 kali diungkapkan sebab di dalam Dia, sebab di dalam Dia, sebab di dalam Dia. Saudara-saudara, pembacaan ini mengungkapkan karya Tuhan bagi orang percaya. Ada berkat rohani di dalam surga. Apa itu berkat rohani yang diungkapkan? Yang pertama, di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita bersyukur bahwa sebelum dunia ini dijadikan, kita telah dipilih oleh Tuhan. Itu jelas Bapak Ibu, kita boleh buka bersama di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yang menarik Bapak Ibu, bukan kita yang pilih Yesus, tapi Yesuslah yang pilih kita. Yesus yang pilih Bapak Ibu Saudara dan saya. Yesus yang memberikan bagi kita sukacita, dan secara khusus dalam Yohanes 15 ayat 16 ini, kalau kita berada di dalam Kristus, karena sudah dipilih oleh Kristus, kita diminta untuk menghasilkan buah. Buah apa yang kita hasilkan Bapak Ibu di bulan pelayanan dan kesaksian ini? Buah roh. Buah roh dalam Galatia pasal 5, jelas seringkali melalui mimbar ini diutarakan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kuncinya supaya kita mendapatkan berkat, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikan bagi kita. Kita harus tinggal dalam persekutuan itu. Karena apa? Karena Kristus telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Apakah kita bersyukur atas pilihan Tuhan ini? Jelas dalam bacaan kita kembali Efesus pasal 3 ayat 4. Kita diingatkan karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Tujuan pemilihan ini Bapak Ibu, ayat 4 mengungkapkan agar kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Hidup kudus, itu yang Tuhan minta. Kudus artinya tidak melakukan hal yang salah, tidak hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kekudusan karena Allah itu kudus. Allah inginkan kita juga untuk hidup dalam kekudusan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang ditekankan dalam bacaan kita ini adalah ayat 7. Di dalam Kristus umatnya telah ditebus oleh darahnya. Demi memperoleh pengampunan dosa, Allah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita dalam ayat 7 dan ayat 9. Kita bersyukur karena melalui pengorbanan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, Yesus memberikan bagi kita sukacita, memperoleh pengampunan dosa. Yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam Kristus umat dibimbing oleh Roh Kudus dalam menjalani hidupnya setiap hari. Itu jelas dalam ayat 13. Bapak Ibu, orang yang dibimbing oleh Roh Kudus otomatis hidupnya berubah. Yang tadinya hidup dalam dosa, yang tadinya hidup tidak taat kepada Tuhan, dalam Roh Kudus ada ketaatan, ada sukacita, ada kebahagiaan. Yang keempat, Bapak Ibu, ditekankan dalam ayat 14, di dalam Kristus umatnya akan menerima bagian penuh di dalam kerajaan Allah.
kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, Tuhan mengutus kita dalam dunia ini, Tuhan tidak tinggalkan kita berjalan sendirian, walaupun ada banyak pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, tetapi kita melihat, kita memperoleh bagian di dalam Kristus, karena kerajaan Allah itu telah datang. Dengan iman kita yakini bahwa Kristus telah menebus kita berada di dalam Kristus, itu sukacita. Saudara-saudara, Yesus Kristus telah memilih umatnya di masa lampau. Juga sedang terjadi di masa kini melalui bimbingan kuasa Roh Kudus, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu perhatikan kain mimbar ini, kain stola, gambarnya itu tidak terputus. Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Itu berarti Allah yang Esa inilah yang kita peringati dalam minggu ini, dan melalui bulan pelayanan dan kesaksian kita yakini terjadi ke depan juga melalui pemenuhan kerajaannya atas dunia. Kasih Allah tidak dibatasi oleh waktu. Allah tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, dan besok. Allah itu tetap sama. Dalam Kidung Jemaat ada ucapan pujian, sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kalau kita hidup dalam Yesus, Bapak Ibu, yang tidak pernah berubah kasih-Nya bagi kita, kekuatan yang kita dapatkan. Manusia dapat memperoleh karya Tuhan bila manusia berada di dalam Tuhan. Sebagai kepala gereja, yang menjadi kepala gereja bukan pendeta, bukan diaken penatua, bukan jemaat. Yang menjadi kepala gereja dalam dunia ini adalah Yesus Kristus. Sebagai kepala gereja, sebagai Yesus Kristus, dan kita sebagai tubuhnya, umatnya, kita diminta untuk menghormati kepala gereja itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk mewujudkan kasih Allah. Dalam bulan pelayanan dan kesaksian ini, Bapak Ibu, dalam hidup kita diminta untuk ibadah secara ritual dan aktual. Ibadah yang kita lakukan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi ibadah ini terwujud melalui pelayanan dan kesaksian kita. Seringkali melalui mimbar ini saya mengambil ilustrasi berkat yang kita peroleh, jangan hanya kita simpan untuk diri kita sendiri. Air ini akan berguna kalau dia mengalir. Kita sudah banyak mendapatkan berkat daripada Tuhan, berkat itu jangan hanya untuk diri kita sendiri. Berkat itu akan berguna kalau kita memberi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bulan pelayanan dan kesaksian ini, kita terpanggil juga untuk peduli kepada sesama. Mari kita belajar dari tokoh sentral kita, yaitu Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita agar hidup kita digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang menarik dalam ayat 14 tadi, Bapak Ibu, dan Roh Kudus adalah jaminan. Jaminan dalam kehidupan orang percaya bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Paulus tidak mengatakan untuk dirinya memuji kemuliaan dia, tapi Paulus mengungkapkan ini untuk memuji kemuliaan Allah. Kita hidup untuk kemuliaan Allah. Itu berarti semua yang kita lakukan di bulan pelayanan dan kesaksian ini untuk kemuliaan Allah. Yesus Kristus adalah tokoh sentral kita yang telah menyelamatkan kita agar hidup kita juga digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai umat-Nya, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Tuhan memilih kita karena anugerah-Nya. Oleh sebab itu, jika kita diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan, kita mari lihat pada Allah yang adalah sumber hidup kita, berada di dalam Kristus, itu kekuatan yang kita dapatkan. Manusia telah ditebus untuk menjadi kudus.
maka manusia itu sesungguhnya berharga di mata Tuhan. Dalam kitab Yesaya yang tadi kita baca Bapak Ibu, kita semua ini berharga di mata Tuhan. Penghargaan itu sudah sepatutnya berlaku di dunia dengan pengakuan dan perlakuan kepada setiap manusia sebagai ciptaan yang berharga. Mari Bapak Ibu Saudara, di bulan pelayanan dan kesaksian ini sebagai gereja, kita terpanggil. Apa panggilan kita Bapak Ibu? Yaitu untuk memberi. Memberi di sini bukan saja dalam bentuk materi. Memberi di sini adalah dukungan, doa, perhatian dari Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagi semua saudara-saudara kita yang berada dalam kesulitan. Akhir-akhir ini begitu banyak kesulitan yang kita alami. Tapi satu hal Bapak Ibu, Tuhan itu lebih besar dari setiap kesulitan masalah yang kita hadapi. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada kekuatan duniawi. Ada banyak orang yang putus asa. Ada banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Tetapi iman kepada Tuhan harus tetap kita hidupkan. Sebagai keluarga dalam ibadah di rumah kita masing-masing, di bulan pelayanan dan kesaksian ini, gereja sebagai orang percaya kita terpanggil untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah sumber hidup ini. Mari kita peduli kepada sesama. Sebagai orang tua kita diajarkan melalui firman. Warisan apa yang kita wariskan kepada keluarga kita. Yesus telah memberikan yang terbaik. Berada di dalam Kristus itulah kekayaan. Kekayaan apa yang kita wariskan Bapak Ibu? Apakah kekayaan dunia yang kita wariskan kepada generasi kita akan hancur kalau tanpa Tuhan? Mari kita wariskan iman, itulah kekayaan abadi. Dan memberikan bagi kita kekuatan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Berada di dalam Tuhan itu sukacita. Kalau di luar Tuhan, bukan sukacita yang kita alami, tetapi kehancuran. Di bulan pelayanan dan kesaksian ini kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita mau tetap berada di dalam Kristus atau kita berada di luar Kristus? Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita sehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi menjelang siang hari ini, kami mengucap syukur atas pertolongan dan anugerah Tuhan. Tuhan layakkan kami masuk dalam bulan pelayanan dan kesaksian gereja-Mu GPIB. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman khususnya. Gereja GPIB, firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14 mengingatkan bagi kami berada di dalam Kristus itu kekayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati firman yang telah sama-sama kami dengarkan, dan kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk melanjutkan kebenaran firman ini dalam hidup kami sehari-hari, dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang tersebar dalam dunia ini, dalam ibadah yang dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati keluarga-keluarga dalam beribadah hari Minggu. Kami serahkan semua kami dalam pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan majelis sinode bersama dengan keluarga. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi, begitu juga dengan mupal-mupal yang ada, regio dan khususnya jemaat Tuhan, GPIB Bukit Saitun di tempat ini. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini berlangsung. Berkati kami bersama para pelayan, hamba-Mu bersama dengan keluarga, rekan-rekan presbiter, diaken, penatua bersama dengan keluarga, unit misioner pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda. Generasi muda ini adalah milik-Mu. Anak-anak kami dalam belajar mereka di rumah, Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi. Kami serahkan kehidupan anak-anak kami dalam penjagaan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi. Dana-dana yang dibutuhkan kami mohon kecukupan yang bersumber daripada Tuhan. Bagi orang tua mereka masing-masing dalam mencari nafkah, dalam situasi yang sulit yang kami alami karena COVID-19, tapi kami yakini bahwa kuasa Allah lebih besar dari setiap persoalan yang kami alami. Tuhan berkati orang tua dalam hidup keluarga, sebagai bapak-bapak pencari nafkah, Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi. Sebagai ibu-ibu, Tuhan berkati dalam kehidupan, tugas, tanggung jawab pekerjaan sebagai suami istri kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Berkati orang tua lanjut usia dalam persekutuan ini. Kami serahkan, kami yakini jaminan firman dalam kitab Yesaya, bahwa Tuhan menjaga bukan saja dari dalam kandungan. Tuhan menjaga sampai masa tua, masa putih rambut. Tuhan menjaga, Tuhan menggendong, Tuhan mau melakukannya terus dan menyelamatkan hidup kami. Kami percayakan orang tua lanjut usia, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu. Saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan hidup ini, karena berbagai persoalan yang dialami, kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi keluarga para pelayan yang meninggal karena COVID-19, para pelayan dan warga jemaat yang sakit karena COVID-19. Bapa, kami mohon belas kasih dan anugerah-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan iman yang bersumber daripada Tuhan bagi mereka semua. Bagi saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit sebagai medis, Tuhan berkati. Tuhan berkati bersama dengan keluarga, berikan kekuatan bagi mereka dalam menangani para pasien.
Dan kami yakin berdasarkan firman, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan saudara-saudara kami medis yang ada. Saudara-saudara kami yang sakit, kami mohon belas kasih kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan. Secara khusus bagi jemaat Tuhan yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kami serahkan Ibu Malole, Ibu Suwaji, Ibu Lita Mira, Ibu Frida Siahaya, Ibu Ise, Ibu Tomasoa, Ibu Mamik Purwoto, Ibu Yudit Perninandus, Ibu Rewaru, Ibu Sri Hartuti Aden, Ibu Maria Poyo, Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Heli Palenteng, Bapak Poyo, Bapak Laning, Bapak Bara Matakupan. Kami percayakan saudara-saudara kami ini dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Begitu juga bagi keluarga-keluarga dalam pergumulan-pergumulan dari sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Kami menyerahkan juga akan kehidupan daripada masa depan generasi dalam jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang berduka cita, ibu hamil dan keluarga yang merindukan kehadiran anak dalam keluarga. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Pergumulan jemaat dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, mencari pasangan hidup, kami percayakan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan dalam gereja, secara khusus bagi Inforkom, musik gereja, rekan-rekan presbiter yang mengambil bagian bersama. Kami serahkan ungkapan syukur kami atas pertolongan dan anugerah Tuhan, sehingga pelayanan ini boleh berjalan di rumah-rumah. Semua ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, semuanya karena anugerah Tuhan. BPPJ dalam jemaat, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan bersama dengan keluarga. Pegawai kantor kostor keamanan driver kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi. Ulang tahun kelahiran maupun perkawinan dari jemaatmu, kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur jemaat Tuhan. Kami yakini umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Terima kasih Bapa, kami percaya juga ulang tahun perkawinan. Dalam Mazmur 128, orang laki-laki yang takut akan Tuhan, itu berkat dalam kehidupan keluarga. Kami yakini dalam Amsal 31, istri yang takut akan Tuhan, itu berkat dalam kehidupan keluarga. Tuhan berkati pasangan suami istri dalam hidup rumah tangga. Di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang dihadapi silih berganti, ajar kami untuk melihat karya Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam hidup rumah tangga. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan akan jemaat-Mu keseluruhan. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Begitu juga bagi pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan mengenal bangsa dan negara kami ini dari ketinggian-Mu. Kami mohon kuasa Allah bekerja melalui pemerintah bangsa dan negara kami, berikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami. Bapak Presiden Jokowi bersama dengan keluarga, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Wakil Presiden bersama dengan keluarga, para menteri, kami mohon Tuhan jaga, lindungi dalam kepemimpinan yang mereka laksanakan. Begitu juga secara khusus bagi kota Surabaya dan sekitarnya. Tuhan tahu akan kehidupan kami yang terdalam dalam kehidupan di Jawa Timur ini. Kami mohon hikmat Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin kami. Kami serahkan kehidupan RT RW setempat dalam penjagaan Tuhan. Bapa, secara khusus bagi kehidupan kami semua yang mengalami situasi virus corona ini, kami mohon kuasa Allah yang bekerja, agar kami boleh melihat dengan iman. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami mohon penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami semua umat-Mu, para pelayan. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, sesama kami yang menderita akibat bencana alam, penindasan, ketidakadilan, kemiskinan, peperangan, kami mohon kuasa Allah memberikan kekuatan dan jalan keluar.
Inilah ungkapan syukur dan pengharapan kami. Berkati kami bersama Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Maleakhi 3 ayat 10 yang berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ini ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan ibadah minggu yang terkumpul dapat diberikan melalui dititipkan kepada koordinator sektor masing-masing majelis jemaat yang terdekat, atau ke kantor GPIB Jemaat Bukit Zaitun di Jalan Pucang Anom Timur 3 nomor 27 Surabaya di setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu pada pukul 8 sampai pukul 12, atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri yang tertera pada warta jemaat. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan dari Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus
Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Doa syukur. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita di dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.